Puji nama Tuhan, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, hati kami tertuju untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, dan Engkau yang layak tinggikan Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu. Semua pujian
baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Oh Lord, we praise you. Oh Lord, we praise you, Lord. Kelana bayara si, kira bayara se. Shakana bayara se, kira bayara sa. Shakiri la bayara si. Shakatakana bayara se, kira la bayara se, kiri la bayara se. Shakiri la bayara si. Oh God, oh God, oh Jesus, how great you are, how great you are. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and deadly.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam ibadah online di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2026. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Untuk kami bisa beribadah lewat kanal YouTube ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan semua karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna, kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang tiada batasnya Tuhan buat kami. Kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memasuki minggu kedua di tahun ini Bapak. Bapak, pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Bapak, dengan roh kudus-Mu, tubuh jiwa, rohku Tuhan kuserahkan kepadamu. Hamba hanya Allah Tuhan, berbicara lewat hamba. Engkaulah sang sumber dari segala-galanya. Dan aku percaya setiap apa yang keluar dari mulutku itu berasal dari Engkau. Hikmat ilahi bukan hikmat manusia. Aku berdoa juga buat setiap yang mendengar, diurapi Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua yang mendengar mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di tahun yang baru, yaitu the year of decision, tahun untuk memutuskan. Menarik sekali karena secara tidak sadar apa yang terjadi pada kita hari-hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita lakukan di masa lampau, baik setahun, sebulan, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun yang lalu. Itu adalah hasil dari hari ini yang kita putuskan di tahun lalu gitu, di waktu yang lampau. Maka kalau tahun ini kita belajar tentang the year of decision, berarti ada hal yang harus kita putuskan sangat urgent dan sangat penting untuk menentukan apa yang akan terjadi di kehidupan kita di masa datang. Lagi ya. Berarti tahun ini adalah tahun yang tepat untuk kita memutuskan apa yang benar sesuai firman Tuhan untuk kita jalani, hidupi di masa yang akan datang. Bisa 10, 5 tahun, atau 15 tahun ke depan setelah hari ini. Maka sangat baik kalau kita memutuskan apa yang benar pada hari ini. Oke, hari ini saya mau membawa sebuah tema yaitu kehidupan dan penghidupan. Apa sih kehidupan dan penghidupan? Ini sebuah tema dasar yang lagi kita bicarakan 2 minggu ini. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu yang terkasih. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Oke, baru ini. Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Jadi kita disuruh milih. Kita disuruh milih. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Tapi di sini diperintahin. Habis disuruh milih, disuruh perintahin. Pilihlah kehidupan. Nah, apa sih latar belakang dari ayat ini? Ayat ini adalah perkataan Musa buat bangsa Israel ketika bangsa Israel setelah 40 tahun di padang gurun, mereka lagi siap-siap mau nyebrang. Tapi persoalannya adalah Musanya nggak ikut nyebrang. Nah, jadi perhatikan ya, secara psikologi bagaimana perasaan Musa menyampaikan hal yang penting ini buat bangsa ini, menyampaikan pesan-pesan terakhir Musa buat bangsa ini sebelum bangsa ini nyebrang, sementara Musanya tidak ikut nyebrang. Itu kan hal yang gimana ya gitu ya. Tapi ya inilah Musa ya. Seperti dibilang Musa itu orang yang lembut hati. Meskipun dia tidak tahu tanah perjanjian seperti apa modelnya, meskipun dia tidak nyebrang ke tanah perjanjian, tapi dia tetap mau taat sama Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Nah, tapi di sini saya mau memberikan sebuah frasa yang penting dari Ulangan 30 ayat 19, yaitu ketika tulisan pertama ini menulis begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Musa. Dengan kata lain, Tuhan yang ngomong sama bangsa Israel.
Apa yang dibilang sama Tuhan? Aku memanggil kamu, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Perhatikan dengan baik. Menjadi saksi. Saksi itu sangat penting dalam perjanjian lama. Atau dalam perjanjian. Saya tegaskan lagi. Saksi itu sangat penting dalam perjanjian. Nah, yang dipanggil sebagai saksi itu bukan kaleng-kaleng. Yang dipanggil apa? Langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Nah, kalau dalam hukum dan adat istiadat Yahudi, 2-3 orang saksi itu sangat baik. Dan itu sah. Perjanjian itu dikatakan sah kalau ada 2-3 orang saksi. Makanya kenapa kitab Injil itu terdiri dari 4 dan ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda dengan cerita lewat point of view mereka masing-masing. Perhatikan ya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu akan menemukan dari keempat Injil aja, ceritanya berbeda ini. Ceritanya berbeda tipis lah. Tapi konteks isinya selalu sama. Tapi cara mereka melihat Yesus pada saat itu berbeda. Makanya mereka menulisnya dengan berbeda. Nah, kalau misalnya salah satu aja Matius gitu misalnya. Atau gini, misalnya keempatnya menulis sama persis sampai titik komanya, kita pasti akan beranggapan, oh ini saksinya satu aja nih. Mungkin bisa jadi Matius aja yang ngelihat Yesus. Ya kan? Yang lainnya nyontek aja gitu. Tapi coba perhatikan, ini 4 hal yang berbeda. Maka bisa dikatakan benar Yesus pernah lahir. Benar Yesus pernah mati. Benar Yesus pernah bangkit. Karena apa? Ada 4 orang yang tahu cerita itu. Yang melihat kisah Yesus. Dan kalau dengan adat istiadat Yahudi 2-3 orang saja saksi itu cukup. Ini 4 saksi yang menuliskan tentang Yesus. Berarti sangat valid bahwa Yesus itu memang pernah ada di dunia ini. Demikian halnya dengan ini. Yang dipanggil bukan kaleng-kaleng, yaitu apa? Langit dan bumi. Kalau ngomong langit dan bumi, semua orang tahu. Semua golongan tahu. Bahkan semua kepercayaan tahu tentang langit dan bumi. Bayangkan, langit dan bumi jadi saksi untuk klausul perjanjian. Kita di bangsa Israel disuruh milih. Mau berkat atau kutuk, mau kehidupan atau kematian. Ya, bisa dipahamin ya. Berarti sangat penting ini. Sangat penting pilihan ini sebenarnya. Dan saksinya gak kaleng-kaleng, yaitu langit dan bumi. Nah, kalau kita ngomong begini, berarti kita punya satu prinsip yang harus kita pegang. Apa prinsip yang harus kita pegang? Prinsip kerajaan Allah. Yaitu gini, bahwa Yesus itu Tuhan Raja yang berdaulat. Clear. Itu dulu. Kita harus pahami dulu itu. Sebelum kita ngomong tentang kehidupan, sebelum kita ngomong tentang berkat, sebelum kita ngomong tentang kematian atau kutuk. Itu dulu. Kita harus clear dulu. Bahwa prinsip dalam kerajaan Allah, Yesus itu Tuhan Raja yang berdaulat. Kenapa dia Yesus Tuhan Raja yang berdaulat? Karena yang dipanggil sebagai saksi itu bumi dan langit gitu kan. Bayangin, yang dia ciptakan, yang besar gitu. Bayangkan. Nah, dalam kerajaan Allah itu nggak ada wilayah netral. Kita nggak bisa pilih hitam atau putih. Kita nggak bisa suam-suam kuku. Perjanjian baru bilang kalau kita suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi kita memang harus punya keputusan. Mau memutuskan apa ini? Mau memutuskan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, gitu ya. Nah, prinsip ini yang harus kita pegang. Pegang dulu prinsip bahwa Yesus itu Tuhan Raja yang berdaulat. Ya, kita percaya bahwa Yesus Tuhan Raja dan Raja yang berdaulat. Itu dulu kita harus pegang. Supaya kita bisa pahami bahwa dia Raja, dia Tuhan. Ini bukan hal yang biasa saja ini. Keputusan yang kita ambil untuk perjanjian memilih kehidupan dan kematian, itu bukan perjanjian yang biasa. Tapi ini penting. Penting buat siapa? Buat hidup kita. Oke? Nah, sekarang kita belajar pelan-pelan ya. Apa itu penghidupan? Nah, apa itu penghidupan? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, penghidupan itu bukan sumber kehidupan. Lagi ya, penghidupan itu bukan sumber kehidupan. Penghidupan dan kehidupan itu 2 hal yang berbeda. Penghidupan dan kehidupan itu 2 hal yang berbeda. Penghidupan itu apa sih?
Penghidupan tuh pekerjaan kita, ya, uang kita, rumah, itu penghidupan. Mobil kalau kita mampu beli, ya kan? Bisnis gitu. Itu penghidupan. Makan, minum, pakaian. Bahkan saya taruh di sini sosialita kita, kawan-kawan kita. Dan penghidupan menurut kerajaan dunia, menurut sistem dunia, itu selalu fokusnya me and myself. Apa untungnya buat saya? Saya cari kerja, itu hanya memenuhi hasrat saya, keinginan saya. Bahkan ini yang terjadi nih. Bahkan saya mau jujur di mimbar kudus ini. Saya pernah menilai orang secara salah. Atau gini, saya memanfaatkan teman saya untuk keuntungan saya sendiri. Nah, seberapa banyak sekarang hari ini, gini Bapak Ibu, seberapa banyak sekarang orang hari ini suka berkelompok sesuai dengan frekuensi mereka, yaitu lewat apa? Status sosial mereka. Seberapa banyak Bapak Ibu temukan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu, kalau dekat dengan Bapak Ibu itu cuma ada maunya saja. Ada kan yang model-model seperti itu. Tapi ya begitu dunia, begitu sistem dunia. Fokusnya di kita, fokusnya di me and myself. Fokusnya di saya. Apa untungnya buat saya? Yang dikejar cuan. Itu penghidupan. Itu penghidupan. Yang dikejar berkat. Nah, yang dikejar berkat. Berkat tanda kutip. Menurut orang-orang yang seperti ini, atau kerajaan dunia, mereka berpikiran bahwa uang itu berkat. Bahwa teman yang bisa dimanfaatkan, yang kaya, itu berkat. Rumah mewah, itu berkat. Gitu ya. Baru pekerjaan, itu berkat. Lihat, seberapa dangkal dan rusaknya kerajaan dunia. Bahwa egonya lebih diutamakan. Keinginannya diutamakan. Bukankah ini yang terjadi hari-hari ini? Makanya Tuhan menyandingkan dirinya dengan mamon. Gitu. Tidak ada yang salah dengan uang. Saya tidak bilang salah dengan uang. Saya tidak bilang salah tentang kita punya teman yang punya bargaining luar biasa. Jenderal mungkin, owner sebuah perusahaan besar mungkin, apa saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah gini, dimotivasi ketika kita melakukan itu. Apa motivasinya? Ya tadi, kerajaan dunia. Me and myself. Bahkan seremnya kalau bilang kita mau ke gereja, ya, ke gereja itu sudah bawaannya maunya apa untungnya buat saya? Pengkhotbahnya bagus enggak? Saya dapat berkat enggak? Ayo, come on. Bukankah ini yang terjadi? Ya kan? Saya nggak diberkati nih sama khotbahnya. Lihatin. Tujuannya ke siapa? Ke saya. Padahal nih Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Miles Monroe bilang gini, you don't pray for blessing, you position yourself for it. Harusnya kita tidak berdoa untuk meminta berkat. Tapi apa? Memposisikan diri kita untuk jadi berkat. Nah, ini baru kerajaan Allah. Ini baru kerajaan Allah. Karena apa? Berkat itu bukan tujuan. Lagi ya, berkat itu bukan tujuan, tapi kita melangkah dari berkat. Ya. Sama, penghidupan itu bukan tujuan. Kehidupan itu tujuan. Lagi ya, penghidupan itu bukan tujuan, tapi kehidupan itu tujuan. Itu tujuan kita. Kehidupan itu apa? Nanti kita bahas di terakhir. Ya, jadi kita harus ngerti dulu hal ini. Konsep berkatnya itu harus ngerti dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa berkat itu tidak sekedar uang, tapi uang jadi bagian berkat. Yes. Pekerjaan jadi bagian dari berkat. Yes. Apalagi? Kolega jadi bagian dari berkat. Yes. Nah, kenapa banyak orang mengejar penghidupan? Nah, ini kan pertanyaannya di sini. Kenapa banyak orang jadi mengejar kehidupan? Karena ini, yang pertama, kekhawatiran. Lagi ya, yang pertama adalah apa? Kekhawatiran. Baca yuk ayatnya yuk.
Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Seberapa sering kita khawatir di hidup kita? Ayo kita jujur. Saya jujur. Saya sering khawatir. Bahkan memasuki 2026, saya bohong kalau saya tidak khawatir. Saya bohong kalau saya tidak khawatir. Karena apa? Tahun 2026 belum tentu sebaik tahun 2025 loh ya. Tahun 2025 aja beratnya ampun-ampun ya kan. Apalagi tahun 2026. Makanya Bapak Ibu, tidak mudah kita menaklukkan kekhawatiran dalam diri kita. Saya harus akui. Saya harus akui tidak mudah menaklukkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi kekhawatiran ini, kebenaran firman Tuhan, bisa diserahkan. Wah, perhatikan ya. Kita nggak mudah menaklukkan kekhawatiran kita, tapi kekhawatiran bisa diserahkan. Mazmur 55 ayat 22, baca ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Lihat ayat ini. Maka Ia akan memelihara kamu. Kita khawatir apa sih Bapak Ibu? Kenapa sampai kita mengejar penghidupan daripada mengejar kehidupan? Khawatir takut nggak bisa kasih makan anak. Khawatir tidak bisa bayar sekolah anak. Khawatir tabungan anak hilang. Khawatir biaya sekolah anak hilang. Khawatir tidak bisa membahagiakan istri, membahagiakan anak. Khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan sosialita. Karena apa? Teman-teman sosialitanya mobilnya sudah BMW, sementara kita masih Avanza gitu misalnya. Kan kekhawatiran-kekhawatiran yang me and myself itu kan, benar nggak? Kita nggak bisa kendalikan itu kadang-kadang, karena memang itu ego kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nih, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Wow. Ya, jangan ditengking, tapi diserahkan. Lagi ya, kekhawatiran tidak bisa ditengking Bapak Ibu, tapi diserahkan sama Tuhan. Ya, yang kedua, apa itu? Rasa cukup dan rasa aman. Nah, ini yang sering mengusik kita. Ya, rasa cukup dan rasa aman. Ayo, baca yuk. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Nih, perhatikan nih, ayat ini bagus banget. Baca yuk. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lihat. Seberapa banyak orang kaya hari ini tidak merasa aman. Deposito di banknya mungkin yang sudah tidak di cover oleh OJK mungkin. Ketar-ketir bagaimana cara mengaturnya. Belum dikejar pajak. Ya kan? Rasa aman apa? Tabungan yang belum cukup. Ya kan? Tabungan sekolah anak yang belum cukup. Kita nggak punya rasa aman. Rasanya deg-degan. Rasanya khawatir. Seperti yang tadi pertama. Atau ini. Nggak punya rasa cukup. Orang yang kurang bersyukur itu tidak punya rasa cukup. Lagi ya, orang yang kurang bersyukur itu tidak punya rasa cukup. Harusnya di dalam Yesus kita punya rasa cukup Bapak Ibu. Ya, punya rasa cukup di dalam Yesus. Harusnya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Semua dari kita kan rasanya nggak cukup. Ya kan? Naik motor, punya motor. Wah, berdoa minta motor. Begitu dapat motornya, berapa lama sih rasa puas itu? Paling sebulan, 2 bulan. Nanti sudah ngelihat, ih enak ya punya mobil. Nah, nyicil lah mobil. Sebulan, 2 bulan, sudah hilang rasa itu. Rasa penasarannya itu kan sudah hilang. Terus apa yang dilakukan? Ih, kayaknya enak ini ganti mobil lagi. Nah, sudah ganti mobil lagi. Ngelihat lagi sebulan 2 bulan ganti mobil, hilang lagi tuh rasanya tuh. Rasa keinginannya tuh hilang lagi. Pengen apa? Pengen pesawat. Terlalu berlebihan sih kalau pengen pesawat. Tapi perhatikan
Perhatikan. Bukankah ini yang terjadi di hidup kita? Nah, lantas gimana sih? Nah, rasa aman dan rasa cukup, lihat ya, rasa aman dan rasa cukup itu lahir dari pengenalan kita akan Raja kita Yesus Kristus. Lagi ya, rasa aman dan rasa cukup itu lahir dari pengenalan kita akan Raja kita Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 25. Baca ayatnya. Waduh, bagus banget ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi sudah, ini ya Bapak Ibu ya, sudah berumur, sudah matang. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Jadi dia sudah mengalami asam garam dunia lah ya. Sudah tahu lah kehidupan bagaimana. Nih, tetapi tidak pernah kulihat, perhatikan, orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan. Dari mana dia tahu orang benar tidak pernah ditinggalkan? Pengalamannya dia sudah panjang ini, dari muda sampai tua dia melihat orang benar tidak pernah ditinggalkan. Dengan kata lain apa? Orang benar itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Contoh, ditilang nih, saya ditilang motor misalnya. Ketika ditilang motor, tiba-tiba nih ditilang motor, aduh kayak mana nih ya, bayar berapa ya? Langsung bilang gini, oh tenang, saya kenal kok itu kasat lantasnya. Misalnya, saya kenal kok kasat lantasnya, nanti kita urusan aja sama kasat lantasnya. Perhatikan, itu rasa aman kan? Karena apa? Kenal kasat lantasnya. Bener nggak? Iya kan? Nah, ini persoalan hidup kita loh sekarang. Persoalan hidup kita loh ya, rasa aman dan rasa cukup kita. Bagaimana caranya kita supaya aman? Ngerasa aman dan ngerasa cukup. Satu aja Bapak Ibu. Kenal Yesus yang punya kehidupan kita. Udah cukup. Kenapa? Ya karena dari sinilah. Lagi ya. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa kita baik-baik saja. Itu hanya kekhawatiran sesaat. Itu hanya rasa tidak aman yang sesaat. Rasa yang kurang sesaat. Karena apa? Punya Yesus cukup. Punya Yesus cukup. Lagi saya bilang, punya Yesus cukup. Gitu Bapak Ibu. Saya mau bilang ini Bapak Ibu. Yesus mau kita diberkati. Lagi ya. Yesus mau kita diberkati. Lagi saya bilang, Yesus mau kita diberkati. Kenapa saya bilang begini? Karena lihat apa yang dilakukan Yesus untuk supaya kita diberkati. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Kita buka nih Galatia 3 ayat 13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum, ya. Dosa itu kutuk, ya. Kutuk hukum Taurat dengan jalan nih, perhatikan. Menjadi kutuk karena kita. Yesus mau jadi kutuk karena kita. Dia menggantikan kutuk itu di kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ayat 14, aduh keren banget. Baca ya, saya baca pelan-pelan ya. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Tadi, dirinya mati di kayu salib. Perhatikan ayat ini. Supaya di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Ayat ini. Supaya di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Berkat Abraham itu sampai. Kepada siapa? Kepada kita. Bangsa-bangsa lain itu siapa? Kita. Bangsa Indonesia. Denny Kriswandi yang hidup di Balikpapan. Menerima berkat Tuhan itu. Lewat siapa? Lewat Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Mati di kayu salib. Lihat. Ini firman. Ini firman. Yesus mau kita diberkati. Bukan tidak mau. Bukan tidak mau. Kematian dan kutuk. Gini Bapak Ibu. Kematian dan kutuk itu tidak diciptakan. Tapi itu konsekuensi. Gitu loh. Tapi berkat. Yesus mau kita diberkati. Cuma, nah ini yang kita perlu belajar. Berkat itu bukan diberikan, tapi nih ditaruh kepada kita di awal. Ini yang penting. Untuk supaya
kita berfungsi bagi kerajaan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu perhatikan, Kejadian 1, 26, 27, 28. Perhatikan. Kemudian Allah memberkati mereka. Lihat ya, kita itu berangkat dari berkat Bapak Ibu. Makanya kenapa kita memusingkan kehidupan? Karena kita nggak sadar bahwa kita berangkat dari berkat. Nih perhatikan, Kejadian 1 ayat 28 apa? Kemudian Allah memberkati mereka. Lalu beranak cuculah. Lihat, Tuhan kasih berkat dulu, baru kasih mandat. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Lihat, itu terus. Jadi begini, Bapak Ibu diberi berkat dulu. Ditaruh berkat dulu. Ya, ditaruh berkat dulu, baru diberi mandat ilahi. Nah berarti nggak ada yang mustahil hari ini. Nggak ada yang mustahil. Tuhan izinkan kita. Tuhan taruh itu kekayaan sama Bapak Ibu. Tuhan taruh itu jabatan yang luar biasa sama Bapak Ibu. Tuhan taruh itu semua harta benda yang lagi Bapak Ibu inginkan kepada Bapak Ibu. Itu tidak mustahil, tidak mustahil. Karena itu ditaruh di awal. Gini, baru diberikan mandat. Nah ini yang penting. Ini yang beda. Makanya ini bedanya kerajaan Allah. Kalau tadi kerajaan dunia saya sudah bilang. Kerajaan dunia itu me and myself. Tapi kerajaan Allah, lihat ya. Kerajaan Allah itu melayani orang lain lewat berkat yang Tuhan kasih. Itu loh Bapak Ibu. Kenapa kita mengejar, kita nggak dapat apa-apa. Karena kita nggak tahu tujuannya kenapa kita ditaruh berkat. Gitu loh. Lihat. Lihat. Kerajaan Allah itu kita melayani orang lain. Lewat apa? Lewat berkat yang Tuhan percayakan. Makanya konsep dalam kerajaan Allah, dengar baik. Konsep dari kerajaan Allah, kita adalah pengelola. Bukan pemilik. Kita ini pengelola. Kita mengelola berkat Tuhan. Itu kehidupan yang lagi dikejar. Itu penghidupan yang lagi dikejar oleh banyak orang. Harusnya kita mengerti ini berkat Tuhan ini. Bahwa kita ditaruh berkat untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi, come on. Jangan salah sangka lah sama Yesus. Jangan salah sangka. Kalau hari ini Bapak Ibu berdoa, percaya aja. Percaya. Bacaan kita tentang perwira Kapernaum tuh. Minggu ini. Wow, luar biasa itu. Seorang perwira itu. Bayangkan, dia tidak ngerti Taurat loh. Tapi dia tahu otoritas. Lihat ya. Dia tahu Yesus kuasanya melampaui jarak. Lihat ini. Perintahkan saja. Kalau dibilang sembuh, yang di rumah pasti sembuh. Itu perwira Kapernaum. Lihat. Itu kan iman yang luar biasa. Iman yang bukan iman yang mengemis, maaf ya. Enggak, iman yang percaya. Enggak perlu datang ke rumah Yesus. Sebutkan saja. Saya percaya kok itu pasti sembuh. Hamba itu. Lihat, itu kan iman yang luar biasa. Gitu. Maka kenapa dia tahu? Karena dia tahu hierarki. Ini kan perwira ya. Perwira ya. Perwira kan ada hierarki, ada otoritas. Otoritas kan tinggal perintah. Maka yang bawah akan menjalankannya. Lihat. Dia mengenal, nih perhatikan. Dia mengenal Yesus sebagai raja. Di mana gini, ketika Yesus ngomong, maka itu akan jadi. Lewat apa? Dia mengenalnya lewat ini tadi. Karena dia dalam posisi kemiliteran. Makanya dia mengenal Yesus secara pribadi lewat kemiliteran itu. Makanya dia berani bilang aja. Pasti sembuh itu di sana. Gitu, keren kan? Nah makanya penting kita mengenal Yesus Bapak Ibu. Sangat penting. Ya saya berharap 2026 lebih kenal Yesus lebih lagi Bapak Ibu. Karena apa? Gini, tanpa pengenalan kita nggak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa pengenalan, biar kita nggak salah berdoa aja. Ya, dengan mengenal Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita diberkati, kita diberikan umur panjang, dinaikkan jabatan, usaha diperluas. Kalau kita kenal Tuhan, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tidak usah khawatir.
Oke? Nah, saya mau selesai di sini. Pilihlah kehidupan. Wah, ya. Jadi sudah, persoalan penghidupan tidak usah khawatir. Tuhan sudah sediakan di awal. Berkat sudah Tuhan sediakan di awal. Tinggal gini, minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mencapainya, untuk kita bisa mendapatkannya. Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengelolanya. Oke, sekarang pilihlah kehidupan. Apa yang harus dipilih dari kehidupan? Lihat ya. Kita baca ayat sebelumnya, Ulangan 30 ayat 16. Ini memilih kehidupan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Pak, Bu, ini loh kehidupan. Apa itu kehidupan? Kasihi Tuhan Allahmu. Kasihi Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Hiduplah sesuai dengan firman. Jalan ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintahnya. Pegang firman Tuhan. Bu, Pak, firman Tuhan itu hanya akan jadi catatan biasa. Sampai kita memberikan iman di situ, maka kuasa itu terjadi dalam firman itu. Maka iman itu timbul dari pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Makanya penting kita baca firman setiap hari. Ya, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa engkau merenungkan Taurat ini siang dan malam. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Dan kemudian apa? Tuhan bilang, perjalanan kita dibuat berhasil dan beruntung. Nah, saya mau selesai di sini Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik. Pak, Bu, tahun memutuskan itu bukan hanya untuk Bapak Ibu saja. Persoalannya begini. Ini berlanjut kepada keturunan Bapak Ibu semua. Kalau kita memutuskan yang benar, maka kita akan bertindak yang benar, berespon yang benar. Lagi ya, kalau kita memutuskan yang benar, kita akan bertindak yang benar, dan memutuskan yang benar. Yang mana gini, generasi di bawah kita akan kena imbasnya. Generasi di bawah kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Perhatikan nih, kita kembali ke ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Lihat ayatnya. Supaya apa? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan perintahkan ini. Tuhan kasih perjanjian nih kepada Bapak Ibu semua. Supaya engkau hidup. Baik engkau. Nah ini. Maupun, ini ditulis nih. Keturunanmu. Pak, Bu, kekhawatiran itu menular. Kalau Bapak Ibu khawatir dan terlihat oleh anak cucumu, maka apa yang Bapak Ibu mau kasih waris ke mereka? Kekhawatiran itukah? Panik, takut, rasa tidak aman, rasa tidak cukup. Itu semua menular. Dan itu menular kepada generasi berikutnya. Ini bukan dosa keturunan loh ya. Ini adalah apa yang mereka lihat. Mereka lagi tonton. Generasi di bawah kita lagi tonton. Apakah kita punya iman yang kuat ketika kita menghadapi segala sesuatu di tahun ini? Atau kita punya iman yang kerdil, baper, iman yang me and myself, tidak percaya sama tuntunan Tuhan, tidak percaya sama rencana Tuhan, tidak percaya sama kehendak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita belajar sama-sama. Ya, saya akan akhiri khotbah ini dengan mengajak Bapak Ibu semua, yuk, mari, yuk, putuskan yang benar, putuskan kehidupan. Supaya apa? Supaya perjalanan kita dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu ini akan termaterai dalam hati
Bapak Ibu semua, dan hamba percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi mereka semua. Dan mereka akan sanggup memutuskan untuk memilih kehidupan dalam kehidupan mereka, tanpa memusingkan persoalan-persoalan penghidupan Tuhan. Karena kami percaya itu Tuhan sudah cover, itu Tuhan sudah urus, itu Tuhan sudah provide, dan itu sudah Tuhan taruh semuanya di awal. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberi persembahan dengan sukacita. Kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan karena wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami memberi bukan saja kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat gereja ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Kita akan berdoa sama-sama Bapak Ibu untuk Rock Gateway dan juga Indonesia, serta kota kita tercinta Balikpapan. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Kasih karunia-Mu tercurah Tuhan atas Indonesia. Rahmat-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa terkhususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Segala akses yang lagi susah ini Tuhan bisa segera terbuka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Berdoa untuk Pak Prabowo beserta menteri, wakil dan jajarannya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan diberikan hikmat untuk memimpin, untuk mengelola negeri ini Bapa dengan baik, dengan integritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Balikpapan Tuhan, kota tercinta kami Tuhan. Kota yang tidak akan pernah ditinggalkan Bapa Tuhan Yesus. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Maka kami berkata shalom buat Balikpapan. Kasih karunia Tuhan yang tercurah atas kota ini. Berkati Pak Wali Kota. Beri hikmat juga Tuhan untuk memimpin kota ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan buat Rock Gateway Tuhan Yesus. Terbangun dalam kasih karunia. Tanda ajaib. Tidak henti-hentinya kami bilang ini adalah sebuah tanda ajaib Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Rock Balikpapan diberkati berkelimpahan Tuhan Yesus. Sehingga diberikan kesempatan untuk membangun Rock Gateway Tuhan Yesus. Kami percaya dari gedung ini akan muncul pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa yang menggoncangkan kota Balikpapan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau selesai ibadah. Mari Bapak Ibu semua arahkan hati Bapak Ibu semua kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias jika ini berkat buat Bapak Ibu semua. Adalah kehendak Tuhan bahwa Bapak Ibu semua semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam boleh tumpang tanganin anak, istri, dan keluarga yang ada berserta dengan Bapak Ibu semua. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu semua. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada Bapak Ibu semua. Memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa ibadah online minggu depan.